Baik, selanjutnya kita kembali ke fitur SIM Unuka yang selanjutnya, yaitu SIM kepegawaian ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di tampilan ini ya, Bapak Ibu nanti akan melihat SIM kepegawaian ya dari sini ya. Cara menuju ke sini bagaimana? Cara menuju ke sini Bapak Ibu tinggal buka, kalau belum dari sini ya, Bapak Ibu tinggal buka di browser, kemudian ketik alamatnya di Unuka ID, kemudian ketik dashboard ya. Ya. Nanti akan tampil seperti ini ya. Kalau kalau akademik gimana? Kalau akademik masuknya ke sini, ke Unuka, Unuka ID, kemudian garis miring Siakat. Ya, nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, berarti bisa menuju ke SIM kepegawaian. Tapi cara yang lain yaitu kita juga bisa langsung ketik di address bar, yaitu dengan klik ini ya alamatnya ya, Unuka ID garis miring SDM. Klik SDM seperti ini, kita enter, nanti akan muncul ke SIM kepegawaian ya. SIM kepegawaian ya. Nah, ini tampilannya SIM kepegawaian seperti ini. Kalau dari sini juga bisa, tinggal klik ini aja, kemudian diklik ininya, kemudian klik dosen ya. Nanti akan muncul tampilan SIM kepegawaian juga sama ya. Nah, ini saya buka dari sini ya, yang ini yang tadi sudah saya buka ya. Nah, ini cara menuju ke SIM kepegawaian. Apa saja di sana yang bisa kita kelola dari sisi dosen? Nanti Bapak Ibu bisa cek terlebih dahulu biodata ya. Untuk informasinya mohon di ini ya, dicek informasinya apakah ada yang belum sesuai, nanti bisa diperbaharui gitu ya. Kemudian selain itu, Bapak Ibu juga nanti bisa mengecek riwayat kehadiran ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sini ya, di riwayat kehadirannya itu eh, sudah tercatat berapa gitu ya. Berapa yang hadir, berapa yang libur, berapa yang sakit, izin, cuti dan lain sebagainya. Kemudian melihat juga riwayat kegiatan harian. Jadi nanti kalau sudah diberlakukan mungkin ya, nanti ada beberapa catatan kegiatan ya, atau pekerjaan yang bisa kita simpan di SIM kepegawaian ya. Jadi kita bisa mencatat hari ini ngapain saja, itu kita bisa mencatatnya di sini. Nanti prosesnya melalui proses presensi kehadiran. Di mana? Di sini di dalam depan itu ada tombol, itu ya tombol jam masuk ya. Nah, ketika kita klik ini nanti kita akan diminta untuk akan tampil seperti ini ya, presensi ya, jam masuk gitu ya. Kemudian dan ini jam masuknya nanti akan ngikutin shiftnya ya, sesuai dengan struktur kepegawaiannya. Nanti di sini baik itu dosen dan pegawai bisa mengisi catatan ya. Apa kegiatannya hari ini yang akan dilakukan kalau di presensi awalnya itu kita mau ngisi apa gitu ya. Kemudian kita juga boleh menyertakan kamera ya, nanti kalau di perangkat yang ada kameranya bisa dibuka kameranya. Dan ini rekomendasi diaksesnya melalui handphone ya. Jadi kalau dari komputer alamat lokasinya ini jadi tidak kelihatan akurat ya. Nah, karena di browser komputer itu tidak tercatat GPS-nya, tapi ini hanya map yang berasal dari BTS provider ya. Jadi mungkin bisa jadi sama, bisa jadi enggak gitu ya. Sama dengan lokasi kita melakukan presensi gitu ya. Jadi nanti akan dicatat informasi lokasinya, kemudian juga kita diperkenalkan untuk mengisi rencana pekerjaannya ya nih ya. Dan juga kita bisa juga menampilkan kamera. Ini juga tidak wajib ya. Jadi boleh diabaikan. Kemudian juga kita bisa mengirimkan berkasnya. Kita mau ngerjain apa saja ya. Nah, di sini daftarannya ya dianjurkan bukan handphone, agar lokasi saat melakukan proses itu lebih akurat. Nah, ini misalnya kita bisa isi rencana melanjut. Misalkan hari ini kita rencananya ingin, misalnya ini rencananya. Kita kalau sudah mengisi rencananya, kita klik jam masuk. Ya. Nah, maka nanti ada notifikasi bahwa kita sudah melakukan presensi masuk berhasil. Nah, setelah kita melakukan presensi jam masuk pada hari yang sama, nanti otomatis tombolnya akan berubah menjadi jam keluar ya di sini. Nanti kalau sudah mau pulang, tinggal klik ini aja, jam keluar ya. Kalau kita ingin lihat riwayat kehadirannya, kita bisa klik yang ini. Nanti akan tampil histori kehadiran kita ya di sini.
Dan ini kita bisa gunakan nanti untuk Bapak Ibu dosen yang punya kewajiban hadir di kampus bisa menggunakan ini sebagai pencatatan kehadiran Bapak Ibu dosen. Itu mungkin untuk yang ada di SIM kepegawaian, dan juga ada beberapa fitur yang bisa nantinya digunakan, yaitu pengajuan cuti dan pengajuan izin. Jadi nanti untuk prosesnya kayak kita nanti mengajukan cuti dan izin nanti bisa melalui ini ya. Nanti untuk fitur penggunaannya nanti kita sampaikan ke bagian yang bertanggung jawab ya. Misalnya kalau pengajuan cuti, nanti bisa mengajukan cuti di sini. Nanti kita tinggal tambahkan ya, tambah baru, nanti jenis cutinya apa, nanti tinggal di misalkan melahirkan ya, nanti tinggal diisi tanggalnya kapan sampai berapa, kemudian kalau cutinya mungkin kelengkapan surat berkas yang bersesuaian dengan tipe jenis cutinya ya apa gitu ya. Kalau cuti menikah ya, maka nanti surat izinnya ya, berkasnya bisa dilampirkan tanggal undangannya gitu dan sebagainya. Kalau sudah nanti tinggal disimpan. Itu untuk yang cuti. Kalau pengajuan izin juga nanti juga sama. Nanti kalau Bapak Ibu punya kepentingan lain tidak bisa hadir ke kampus karena punya kewajiban datang ke kampus, nanti bisa diajukan proses pengajuan izinnya ya, tambah baru, kemudian izinnya apa, sakit atau izin istri melahirkan misalnya, nanti bisa disampaikan izinnya apa gitu. Izin melahirkan atau anak khitanan ya, nanti bisa disampaikan izinnya apa gitu ya, keterangannya. Dan kalau ada filenya bisa dilampirkan, kalau nggak ada nanti bisa disampaikan secara tertulis di sini gitu ya. Tanggalnya tanggal berapa, kemudian disimpan. Itu proses pengajuan cuti dan pengajuan izin. Kemudian yang lain juga nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan seperti kepegawaian, nanti ada informasi tercatat kayak informasi rekening dan sebagainya, itu bisa catat di sini ya. Kayak hubungan keluarga, sudah punya pasangan, itu pasangannya dicatat di sini ya. Nanti ditambahkan kalau istrinya lebih dari satu ya. Kemudian juga anak ya, itu juga bisa disampaikan anaknya siapa saja, disebutkan informasinya, dan nanti datanya akan di approve oleh bagian sumber daya manusia yang akan memvalidasi apakah ini berkasnya sesuai atau tidak. Begitu untuk informasi-informasi yang lain nanti bisa dilengkapi untuk sebagai bahan untuk mengumpulkan informasi data yang lebih baik di database sistem pengelolaan manajemen kampus yang lebih baik. Kemudian juga untuk selanjutnya Bapak Ibu di sini ya. Tadi yang berkaitan dengan jam perkuliahan sudah ya, ini ya, ini tahap-tahapannya. Kemudian kalau kemudian dalam penggunaannya itu ada hal yang ingin disampaikan atau ada laporan kendala bagaimana cara akses, kemudian bagaimana caranya apa, nanti kita akan coba kumpulkan di panduan ya. Kita sudah menyiapkan aplikasi untuk mengumpulkan laporan terkait dengan kendala yang Bapak Ibu alami ya dalam menggunakan SIM Unuga, baik di akademik, bagian di e-learning, baik di SIM kepegawaian, CPT dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikannya di help ya, unuga.id/help ya. Atau juga kalau sambil santai nanti bisa juga melihat beberapa rekomendasi panduan yang sudah kita kumpulkan di Unuga ID /panduan. Nah, seperti apa tampilannya? Mari kita lihat ya untuk tampilan yang Unuga Help dan Unuga Panduan. Ya, dari sini kalau Bapak Ibu untuk ingin menyampaikan tiket, laporan ketika melakukan ada kendala, Bapak Ibu klik menu ini ya. Kemudian tampil ke halaman utama ya. Di sini Bapak Ibu bisa klik tombol SIM Support dan Helpdesk ya di sini. Nah, klik yang ini, nah, kemudian pilih role-nya. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan kendalanya itu melalui tiket ya. Biar nanti semua informasi laporan kendala yang Bapak Ibu alami akan dijawab oleh teman-teman tim yang bertugas gitu ya. Ini bisa sampaikan saja keluhannya berupa apa gitu ya. Klik untuk memulai pembuatan laporan. Ketika ada kendala bisa klik di sini tambah gitu ya. Jadi nanti informasi ini akan juga terbaca tidak hanya oleh 1-2 orang, nanti akan terstruktur terbaca oleh bidang terkait, sehingga nanti semoga dengan laporan ini nanti kita bisa membantu menyelesaikan permasalahan itu lebih baik gitu ya. Misalnya ada hal yang ingin disampaikan terkait permasalahan login misalnya, atau misalkan kendala teknis pengisian misalnya nih.
misalkan ini ya kan, GPS saya misalnya, saya presensi, GPS saya dicatat tidak sama misalkan dengan lokasi saya berada. Misalkan punya permasalahan seperti ini, nanti Bapak bisa sampaikan kendala ini ya. Misalnya ini bisa disampaikan. Nah, ini dari sini nanti kita bisa sampaikan kepada melalui ini ya helpdesk, biar nanti permasalahan yang Bapak Ibu laporkan bisa dijawab secara lebih tepat gitu, karena di sana ini akan dikelola oleh tim helpdesk. Begitu kalau ada kendala. Kemudian yang kedua, selain kita bisa membuat laporan, jangan lupa juga nanti Bapak Ibu membuka ini juga ya, ada beberapa referensi yang sudah kita kumpulkan, yaitu di sini ya, di unuga.id, kemudian klik panduan ya. Di sana kita sudah nyiapin beberapa panduan user guide penggunaan untuk baik itu mahasiswa maupun dosennya. Nanti Bapak Ibu bisa mencari terlebih dahulu, siapa tahu kendala yang Bapak Ibu alami itu sudah ada di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal membaca kembali kemudian dicoba gitu. Misalnya kita ingin tahu misalkan kayak jurnal misalnya. Oh, ternyata sudah ada nih caranya ya. Misalnya, oh ini sudah sesuai dengan yang ditanyakan belum? Nah, kalau sudah sesuai, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan referensi ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Nanti di sini akan bertahap kita lengkapi sesuai dengan laporan-laporan yang muncul ya, atau yang sering muncul di pengguna ya, baik dosen maupun mahasiswa. Kita kumpulkan agar nantinya semua pengguna bisa membaca terlebih dahulu semua koleksi pertanyaan yang sering disampaikan oleh user dalam menggunakan SIM Unuga. Sekian dari kami, terima kasih.